Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Mutiara Nurul Habibah dari kelompok 13 akan membahas tentang lingkungan sebagai media pembelajaran. Pengertian lingkungan. Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan sebuah benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan sebagai media pembelajaran berarti tempat atau ruangan yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati yang dimanfaatkan manusia untuk belajar sehingga tercipta budaya manusia. Dalam menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran, terjadi suatu proses pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa, sehingga siswa termotivasi, aktif, kreatif, mandiri, inovatif, dan bertanggung jawab untuk dirinya, dan tetap menjaga kelestarian lingkungannya. Jenis-jenis lingkungan belajar. Jenis-jenis lingkungan belajar ini ada 3. Yang pertama, lingkungan sosial. Yang kedua, lingkungan alam. Dan yang ketiga, lingkungan buatan. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, kependudukan, pendidikan, struktur pemerintahan, agama, dan sistem nilai. Lingkungan sosial ini biasanya digunakan untuk mempelajari ilmu sosial dan kemanusiaan. Yang kedua, lingkungan alam. Lingkungan alam berkaitan dengan segala sesuatu yang sifatnya itu alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu, udara, musim, curah hujan, flora, fauna, dan sumber daya alam lainnya. Pembelajaran dengan lingkungan alam dapat mengajarkan siswa untuk mencintai dan peduli terhadap lingkungan alam di sekitar. Lingkungan buatan. Lingkungan buatan ini terdiri dari irigasi, bendungan, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Siswa dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, daya dukungnya, serta aspek lain yang berkenaan dengan pembangunan dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, teknik menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Teknik yang pertama yaitu survei. Dalam melaksanakan survei, siswa mengunjungi lingkungan seperti masyarakat setempat untuk mempelajari dan mengamati proses sosial, budaya, ekonomi, kependudukan, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan siswa melalui observasi, wawancara dengan narasumber, mempelajari data atau dokumen yang ada, dan lain-lain. Kemudian teknik yang kedua yaitu camping atau berkemah. Kegiatan berkemah ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena siswa harus dapat menghayati bagaimana kehidupan alam seperti suhu, iklim, suasana, dan lain-lain. Berkemah cocok untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam, seperti ekologi, biologi, kimia, dan fisika. Kemudian teknik yang ketiga adalah field trip atau karya wisata. Karya wisata adalah kunjungan siswa keluar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian integral dari kegiatan kurikuler di sekolah. Karya wisata selain untuk kegiatan belajar, juga untuk rekreasi yang mengandung nilai edukatif bagi siswa. Teknik yang keempat yaitu praktek lapangan. Praktek lapangan ini dilaksanakan oleh para siswa untuk memperoleh keterampilan dan kecakapan khusus. Misalnya, mahasiswa tarbiyah dan keguruan diterjunkan ke sekolah SMP untuk melatih kemampuan sebagai guru di sekolah. Kemudian teknik yang kelima yaitu mengundang narasumber.
Teknik ini dilakukan dengan cara mengundang tokoh masyarakat ke sekolah untuk memberikan penjelasan mengenai keahliannya di hadapan para siswa. Narasumber yang diundang hendaknya relevan dengan kebutuhan belajar siswa, sehingga apa yang diberikan oleh narasumber dapat memperkaya materi yang diberikan guru di sekolah. Dan yang terakhir, teknik yang keenam yaitu pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Teknik ini dapat dilakukan apabila sekolah, yaitu guru dan siswa secara bersama-sama melakukan kegiatan memberikan bantuan kepada masyarakat seperti pelayanan, penyuluhan, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan kegiatan lain yang diperlukan. Bagi siswa, teknik ini bermanfaat untuk penerapan kecakapan dan keterampilan belajarnya dalam bidang tertentu. Sedangkan bagi masyarakat, teknik ini bermanfaat untuk memperbaiki keadaan yang seharusnya menjadi garapan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu langkah dan prosedur penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, di sini terdapat 3 langkah dan prosedur dalam penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Langkah yang pertama yaitu langkah persiapan, yang kedua yaitu langkah pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu tindak lanjut. Dalam langkah persiapan terdapat 5 poin yang harus diperhatikan. Poin yang pertama yaitu menentukan tujuan belajar yang berhubungan dengan pembahasan bidang studi tertentu. Poin yang kedua, menentukan objek yang harus dipelajari dan dikunjungi. Poin yang ketiga yaitu menentukan cara belajar siswa pada saat kunjungan dilakukan. Poin yang keempat yaitu guru dan siswa mempersiapkan perizinan yang diperlukan. Dan poin yang kelima yaitu persiapan teknis yang diperlukan untuk kegiatan belajar. Persiapan ini dibuat guru dan siswa pada waktu belajar bidang studi yang bersangkutan atau dalam program akhir semester. Langkah yang kedua yaitu langkah pelaksanaan. Pada langkah ini, para guru dan siswa melakukan kegiatan belajar di tempat tujuan sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan. Yang ketiga yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan belajar di kelas untuk membahas dan mendiskusikan hasil belajar dari lingkungan belajar. Setiap siswa diminta untuk melaporkan hasil pengamatan mereka untuk dibahas bersama. Selain itu, guru juga dapat meminta para siswa untuk menyampaikan kesan-kesannya dari kegiatan belajar tersebut. Di lain pihak, guru juga memberikan penilaian terhadap kegiatan belajar siswa dan hasil yang telah dicapainya. Tugas selanjutnya dari kegiatan belajar tersebut dapat diberikan sebagai pekerjaan rumah, misalnya menyusun laporan yang lebih lengkap